dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar ibu. Ada pada zaman Nabi. Bertetangga nih. Tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal nih, dia bertetangga. Meninggal ini tetangganya, dia datang panggil anaknya, anak tetangga. Bu Haji, emak sampean wafat. Datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit, tapi suamiku keluar. Saya dipesan tidak boleh pulang, tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakaratil maut sudah ibunya, datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakaratil maut. Datanglah kau besuk. Mau sekali, tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu, yang terakhir kalinya, bumu sudah wafat, maka mau dimakamkan, kau datanglah sekali aja sebelum dimakamkan. Apa kata ibu? Mohon maaf suami saya belum pulang, saya dilarang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya dimakamkan. Tidak datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai wafat, dimakamkan, tidak datang besuk ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya ya Rasul. Nabi kata, wih, nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, suaminya pergi jihad, perang, dipesan sama suaminya, jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, dengar ibu. Subhanallah. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini? Masih ada. Baru 10 menit pergi suaminya, dia telepon temannya. Datang aja, suami saya sudah keluar. Bu, taat sama suami. Itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? Bu, halo ibu. Pintu fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? Ridha suami itu ridhanya Allah. Kalau ibu sudah ridhanya, suami sudah ridha sama ibu, Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu, tidak pernah baik hatinya suami sama ibu, percayalah, susah ibu masuk surga. Betul, ridhanya Allah itu tergantung ridha suami. Kenapa bisa Ustadz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa enggak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan supaya saudaramu enggak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian supaya tetangganya enggak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Pernah ibu? Ayo. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas.
Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh, Ustaz. Suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor. Tidak ada hubungan, dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya, tadkhulul jannati bisalam. Kata Nabi, nih 7 pintu surga. Ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya anu Ustaz. Ini lebih parah lagi, dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget, pret. Apa yang begini? Ya, ibu taat perintah suami. Passwordnya ibu masuk surga, ridha suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak yang tidak hormat sama suaminya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan. Masuk Nabi surga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi sama sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang. Yang kedua, taat sama suami. Gampang ibu masuk surga. Cuman kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Damai tapi gersang. Apa? Apa sih? Tidak tahu bertanya dong. Saya pun digosip. Begitu saya lewat, itu juga bajunya waktu di TV One. Ada urusan. Palsu. Aku tahu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Tuh melengket di giginya. Semua dia habis dosanya. Ibu, 1, sholat. 2, puasa. 3, taati suami. 4, jaga harga diri. Jaga harga diri.